bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan budi kita mengawali perayaan syukur kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam antifon pembukaan yang diambil dari kitab Ibrani bab 10 ayat 5 katakan, ketika masuk ke dunia ini Kristus bersabda, "Ya Allah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Itulah kabar sukacita yang kita terima hari ini. Dan tentu saja kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria berabad-abad yang lalu. Sehingga dengan kesediaan Bunda Maria menerima kabar sukacita ini, karya keselamatan Tuhan nyata ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas segala penyertaan, rahmat dan berkat dari Tuhan, sekaligus juga menyadari segala kelemahan, kelalaian, dosa-dosa kita. Kita mohon ampun agar kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita juga memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra. Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Eucharistia hari ini secara khusus marilah kita mendoakan arwah Ibu Cato Adelaida Tarok yang telah meninggal dunia. Semoga arwah Ibu Cato Adelaida Tarok mendapatkan rahmat kedamaian sukacita abadi bersama Allah di surga. Kita juga mohon kesembuhan bagi saudara kita Ibu Dina. Semoga Tuhan sendiri yang menjamahnya, menghiburnya, dan juga menyembuhkan Ibu Dina, serta keluarga diberikan rahmat, kekuatan, dan ketambahan di dalam merawat dan menjaga Ibu Dina yang tengah sakit ini. Jika kita berdoa mohon kesejahteraan dan kesuksesan usaha, dan juga kehidupan sehari-hari bagi para anggota komunitas Maria Bunda Keluarga. Dan juga kita semua hadir. Kita bersama dengan doa-doa kita yang lain, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut Anduri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak kebetulan bila Ekaristi kita, misa kita pada bulan ini jatuh pada tanggal 25 Maret, di mana kita gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar Sukacita yang diterima oleh Bunda Maria. Tapi apakah pada saat itu Bunda Maria bersukacita saat dia menerima pertama kali kabar dari Allah melalui perantaraan malaikat Gabriel? Kalau saya mengimajinasikan peristiwa ini, kok pertama-tama Maria seolah-olah tidak menerima kabar sukacita, tetapi kabar yang membuat dia bingung, membuat dia bertanya-tanya, bahkan mungkin juga khawatir dan takut akan masa depannya. Mengapa demikian? Ya tentu saja kabar yang diterima oleh Maria dari malaikat Gabriel adalah kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, kita tahu bahwa saat itu Maria belum secara resmi menikah
dengan tunangannya Yusuf. Mereka belum resmi menjadi suami istri, dan sebelum resmi kok sudah mengandung. Maria takut, Maria khawatir, Maria bingung akan masa depannya, karena kalau netizen tahu, gitu ya, kalau orang-orang sekitarnya tahu bahwa Maria mengandung sebelum menikah, ya dia akan dianggap sebagai orang yang berzina, dan hukumannya paling menakutkan dan paling menyeramkan adalah dia dilempari batu, dirajam sampai mati. Nah, rasa-rasanya kabar semacam ini bukanlah kabar sukacita. Tidak ada orang yang bersukacita kalau menerima kabar semacam ini, apalagi konsekuensinya ke depan itu tidak mudah, bahkan menakutkan. Tapi mengapa bisa disebut sebagai kabar sukacita? Tidak ada dua hal. Yang pertama adalah kabar itu menjadi kabar sukacita karena saat Maria mengungkapkan penerimaannya, sungguh aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kabar yang pada awalnya adalah sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, membuat dia resah, menjadi kabar yang membuat dia bersukacita. Tentu pertama-tama bukan karena membayangkan anak ini akan jadi raja atau menjadi penguasa segalanya, walaupun dikatakan di sana dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Demikian kata malaikat. Tentu saja kabar sukacita Maria tidak berhenti pada janji malaikat itu bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah nantinya menjadi raja. Tidak terbersit sedikit pun dalam diri Maria sukacita yang semacam ini. Yang ada adalah sukacita karena Allah akan menyertai dia. Hal ini dikatakan oleh malaikat sendiri saat Maria mengungkapkan perlasaannya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan. Nah, artinya apa? Artinya kegembiraan Maria, sukacita Maria itu tidak berhenti pada level keduniawian. Sukacita Maria itu tidak berhenti pada hal-hal yang fana, tetapi sukacita Maria itu melebihi, yaitu iman, kepercayaan bahwa Allah menyertai Maria. Itu juga terbukti, terwujud di dalam arti dari nama Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani, yaitu Allah menyertai. Maka kegembiraan Maria pertama-tama dan terutama adalah karena Allah memberkati, menyertai Maria. Sukacita yang kedua terjadi karena kabar ini datang kepada Maria, pribadi yang sederhana, pribadi yang jauh dari kemegahan, kemewahan, kebesaran dari kebangsawanan atau raja-raja atau apapun itu. Dia Allah menyapa mereka yang kecil, Allah menyapa mereka yang lemah, Allah menyapa mereka yang tersingkirkan. Hal ini juga bisa kita lihat saat malaikat itu mengatakan bahwa Elizabeth, saudaramu yang mandul itu saat ini pun juga tengah mengandung anaknya laki-laki di usianya kandungan yang ke-6. Artinya mereka yang mandul, mereka yang disingkirkan, mereka yang dianggap punya aib, mereka yang dianggap punya dosa yang besar adalah mereka yang diberikan kabar sukacita. Maka kegembiraan Maria bertambah, sukacita Maria bertambah-tambah karena Allah tidak hanya menyertai dirinya, tetapi juga menyertai dan memberkati mereka yang lemah, mereka yang tidak punya harapan,
mereka yang di sini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua berada dalam sebuah komunitas yang namanya keren ya, komunitas Maria Bunda Pewarta. Mungkin mirip dengan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Maria menerima pewartaan dari malaikat Gabriel sehingga Maria bersukacita. Demikian juga kita yang punya nama komunitas Bunda Maria Bunda Pewarta. Tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita wartakan adalah hal-hal yang membuat orang lain bersukacita. Bukan sebaliknya, yang kita katakan adalah sesuatu yang membuat orang sedih, membuat orang terluka, bahkan mungkin memecah belah, membawa permusuhan bagi orang-orang yang kita jumpai. Tidak. Itu bukan kualitas pribadi-pribadi yang ada dalam komunitas Maria Bunda Pewarta. Kualitasnya adalah bagaimana kita mau mewartakan kabar sukacita kepada semakin banyak orang, sehingga mereka pun juga bersukacita. Mereka yang tidak punya harapan, tumbuh harapannya. Mereka yang miskin punya harapan untuk kehidupan yang lebih baik dari kehadiran kita. Bahkan juga mungkin orang-orang yang menyakiti hati kita berikan pewartaan pengampunan, sehingga mereka pun juga mungkin bisa mengampuni. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, pada hari raya Maria menerima kabar sukacita ini, marilah kita bersukacita karena Allah selalu memberkati kita, karena Allah selalu menyertai kita, karena Allah menjadikan kita pribadi-pribadi untuk mewartakan kabar sukacita kepada semakin banyak orang. Apapun yang bisa kita lakukan. Lagi marilah kita mohonkan rahmat dan berkat agar kita mampu menjadi pewarta sukacita Tuhan bagi sesama kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Marilah kita satukan iman dan kepercayaan kita dengan sekali lagi mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan. Bagi gereja semesta, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri gereja, sehingga kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu senantiasa tinggal bersama kami, dengan berziarah menuju kerajaan kepada kekal di surga bersama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa,
Sertailah dan dampingilah para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga mereka selalu mewartakan kasih setiamu yang terwujud dalam perhatian yang nyata, serta penuh rasa tanggung jawab, berjuang demi kesejahteraan umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, berkatilah para penderita, agar dengan rela dapat menyerahkan penderitaan mereka kepadamu, sebagai silih atas dosanya sendiri, maupun dosa sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga pada masa Prapaskah ini, pertobatan kami semakin berkembang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Allah Bapa kami, kasih setia-Mu senantiasa memampukan kami untuk bertobat. Semoga kami sungguh menggunakan masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk semakin memperbaiki hidup dengan mengikuti jejak Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Lanjutkan ibadah kita dengan persiapan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima dan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat bersukacita merayakan misteri Paskah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau,
pada hari raya Santa Perawan Maria menerima kabar sukacita. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung Putra Tunggal dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan roh, pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cipta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bakti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Segala raja yang mulia Dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menyapa Bunda kita, Bunda Maria, dengan doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami,
supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman dari panitia? Boleh lanjut dulu, Romo. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh seorang sahabat untuk mendoakan temannya yang tengah sakit di rumah sakit Darmais. Kita tahu rumah sakit Darmais adalah sakit untuk khusus penyakit kanker, dan temannya ini ya sedang menderita sakit kanker stadium akhir, tidak parah. Dulu saya malam-malam bersama sahabat saya itu sana berdoa, memberikan sakramen perminyakan. Yang saya jumpai adalah seorang pemuda, belum dia sekitar 35 tahunan usianya, tetapi sudah menghadapi sakit yang parah kemudian. Lalu setelah saya perminyakan, kita masih sempat ngobrol, mengatakan ya kuat ya, semoga Tuhan memberkati. Pemuda ini mengatakan ya terima kasih Romo doanya, tapi saya sudah siap. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan saya rahmat kehidupan sampai usia saya yang sekarang ini. Dan kalau Tuhan memanggil saya apapun, saya siap karena sudah begitu banyak cinta Tuhan buat saya, yang mungkin sudah waktunya saya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kata-kata saya yang saya kira membawa penghiburan dan sukacita buat yang sakit ini berbalik kepada saya. Jadi yang bersukacita itu rasa-rasanya bukan dia, yang menerima kabar sukacita itu bukan yang sakit ini, tetapi saya. Saya yang masih sehat ini. Karena apa? Karena yang sakit saja masih punya semangat, iman yang kuat, pengharapan yang teguh. Walaupun mungkin nanti akan meninggal, tetapi dia percaya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ya, setelah beberapa hari kemudian saya dengar kabar dia dipanggil Tuhan. Dan itulah yang membuat saya semakin menyadari kasih karunia Tuhan untuk saya. Dengan hal-hal yang sederhana itu, dia sudah memberikan kabar sukacita buat saya. Maka semoga setelah perayaan Ekaristi ini kita semua juga dapat memberikan kabar sukacita bagi sesama kita, sehingga mereka yang sakit memperoleh kesembuhan, yang konflik bisa berdamai, yang putus harapan bisa semakin semangat, punya harapan untuk masa depannya. Karena itu marilah kita mohon berkat dan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan kita mau memuji Bunda kita terkasih, Ave Maria. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kembali.
syukur kepadamu, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC, silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono yang telah mempersembahkan misa bulanan KMBP ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan pastor. Terima kasih juga untuk para petugas dan pengurus KMBP yang telah memfasilitasi dan melayani dengan tulus, sehingga acara misa bulanan ini dapat terlaksana. Dan kami ucapkan terima kasih yang teristimewa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir dan berdoa pada malam ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali hadir pada acara misa bulanan berikutnya yang akan diinfokan kemudian waktunya. Kami dari KMBP juga memohon maaf untuk segala kekurangan dalam upaya pelayanan kami menyelenggarakan misa ini. Demikian pengumuman untuk malam ini. Sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, mari saat ini kita mau sama-sama menyanyikan Mars KMBP Maria Bunda Pewarta yang selalu memberikan kita teladan. Maria Bunda Pewarta, teladan orang beriman. Maria Bunda Gereja, Bunda kami semua. Dengan rahmat Tuhan Allah, kami teladani Bunda, agar nama Bunda harum selama-lamanya. Maka nama Yesus Putramu Tuhan kita dipermuliakan. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Kasih-Mu tulus, suci dan murni, setia mendoakan kami. Kami berterima kasih. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. Hati-Mu tulus, suci dan murni, setia mendoakan kami. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.